hanya penampilan fisik yang mirip yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, ternyata anak juga memiliki kemiripan dalam beberapa hal lain dikarenakan masing-masing orang tua secara alami menurunkan 23 jenis kromosom yang merupakan benang halus pembawa informasi genetik atau yang disebut juga dengan gen. Masing-masing gen tersebut akan mewarisi beberapa hal, termasuk di dalamnya mewarisi beberapa jenis perilaku. Lantas, perilaku apa saja yang bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Pada dasarnya, perilaku dan tabiat seorang anak dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu kemampuan anak saat bersosialisasi, emosi, tingkat konsentrasi, hingga ketekunannya. Beragam sifat dan perilaku ini biasanya akan terus melekat dan bertahan sampai mereka dewasa. Seperti yang telah disebutkan, anak mewarisi 23 kromosom dari masing-masing orang tuanya. Namun perlu juga untuk diketahui bahwa perilaku seorang anak tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi dipengaruhi juga oleh pola asuh, kebiasaan orang tua, dan juga lingkungan. Ada beberapa hal selain penampilan yang dapat turun kepada anaknya, yaitu kecerdasan dan juga berbagai sifat dan perilaku. Berdasarkan penelitian, 50 hingga 60% kecerdasan anak dapat diturunkan oleh ibunya. Hal ini dikarenakan ibu memiliki 2 kromosom X yang mana ibu dapat mewariskan lebih banyak kecerdasan. Kondisi ini tentu saja akan sangat berbeda dengan sang ayah karena sang ayah hanya mewarisi 1 kromosom X saja, dan itu artinya kecerdasan sang ayah tidak dapat diwariskan dan tidak akan berpengaruh terhadap anaknya. Jadi kalau ibunya termasuk orang yang cerdas, maka anak yang dilahirkan juga biasanya akan ikut cerdas mengikuti ibunya. Apalagi jika anak tersebut adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki. Berbeda dengan kecerdasan, sifat dan perilaku anak sebagian besar adalah warisan dari ayahnya. Dikutip dari beberapa sumber, gen ayah yang diturunkan pada anaknya akan memberi pengaruh terhadap beberapa sifat dan perilaku anak, yaitu mempengaruhi selera humor, emosi, dan pola tidur. Jadi, kalau anak terlihat sering tertawa dengan hal-hal yang receh atau anak terlihat sering marah-marah, bisa dipastikan hal tersebut dikarenakan turunan dari gen ayah kandungnya. Namun, pada penelitian lain juga ditemukan hasil bahwa gen ibu juga dapat berpengaruh terhadap salah satu perilaku anak, yaitu perilaku yang menyangkut dengan kebiasaan makan. Dikutip dari halaman Family Education, makanan yang biasa dikonsumsi oleh ibunya ketika sedang hamil tidak hanya memberi pengaruh terhadap kesehatan ibu dan juga janinnya, tetapi juga akan mempengaruhi kebiasaan makan sang anak ketika ia dilahirkan nantinya. Meskipun gen kedua orang tua dapat turun dan mempengaruhi kecerdasan, perilaku, atau sifat anak, perlu juga untuk diketahui bahwa pola asuh dan faktor lingkungan juga turut berperan besar dalam membentuk karakteristik anak. Hal ini dikarenakan anak merupakan sosok yang polos yang masih bisa dididik dan juga sosok peniru ulung yang dapat meniru apapun yang orang tuanya kerjakan. Namun akan sedikit berbeda untuk anak yang sudah memasuki usia sekolah. Pengaruh lingkungan juga akan sangat berperan penting terhadapnya, karena anak sudah mulai bersosialisasi dengan berbagai karakteristik teman-temannya, dan bisa saja sifat-sifat baik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya akan berubah menjadi sebaliknya jika orang tua tidak mengawasi dan mendidiknya dengan cara yang benar. Semoga video ini bermanfaat.